Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami ingin menyampaikan yaitu tentang pengembangan aplikasi Fresh Express sebagai solusi layanan pengiriman food delivery berbasis digital. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Ana Mahdalena, NIM 64225006. Kemudian teman saya ada Ahmad Alfarisi, NIM 64225332. Kemudian ada Riani 64225147, dan ada Muhammad Samudra yaitu NIM-nya 64225394. Untuk latar belakang, distribusi bahan makanan segar di perkotaan menghadapi masalah rantai pasok, harga yang tidak stabil, dan kualitas produk. Untuk mengatasi masyarakat memerlukan solusi digital yang dapat menyediakan produk pangan berkualitas, segar, mudah, dan cepat diakses. Potensi adopsi solusi digital sangat besar di Indonesia, didukung oleh penetrasi internet dan pengguna smartphone yang tinggi, contohnya sayur box, Happy Fresh. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan aplikasi Fresh Express, yaitu layanan pesan antar bahan makanan segar sebagai solusi digital untuk memotong rantai distribusi, menjamin kualitas, dan mempermudah masyarakat dalam berbelanja bahan makanan segar secara online dengan fitur pelacakan real time. Dan di sini ada solusi pengembangan fitur utama aplikasi Fresh Express. Yang pertama ada sistem autentikasi, yaitu untuk login registrasi yang aman. Kemudian ada katalog produk dinamis, yaitu menampilkan bahan makanan yang kita jual seperti sayur, buah, lengkap dengan harganya, deskripsi, dan kesegaran. Kemudian ada pemesan cepat, yaitu keranjang belanja intuitif dan proses checkout yang sederhana. Kemudian ada penjadwalan pengiriman seperti pilihan waktu pengiriman yang fleksibel. Kemudian ada pembayaran digital, jadi kita bisa melalui metode pembayaran e-wallet. Ada juga riwayat dan pelacakan, yaitu pengguna dapat melihat riwayat pesanan dan melacak status pengiriman secara real time. Manfaat program masyarakat atau konsumen, manfaatnya itu akses mudah ke makanan segar, penghematan waktu dan biaya belanja, jaminan berkualitas produk. Mitra penjual atau petani atau distributor memperluas jangkauan pasar, memotong rantai pasok yang panjang, meningkatkan efisiensi penjualan. Pengembangan ilmu, referensi dalam pengembangan sistem informasi e-commerce atau e-groceries berbasis mobile, penerapan user Kentret Design. Metode pengembangan sistem aplikasi Fresh Express akan dikembangkan menggunakan metode prototyping dengan pendekatan evolutionary prototyping. Recruitment gathering. 1. Identifikasikan kebutuhan fungsional, pemesanan, pembayaran, tracking, dan non-fungsional, kecepatan, keamanan untuk konsumen dan mitra. Kalau yang quick design ini perancangan wireframe dan user flow utama atau login, stock, home, to beli produk, to check out. Kalau yang Bluid prototype atau Figma, implementasi desain visual menggunakan Figma. Kalau yang user evaluation, presentasi prototype kepada calon pengguna untuk mendapatkan feedback. Desain dan iterasi hingga mencapai desain optimal. Analisis kebutuhan pengguna. Kalau yang konsumen atau pembeli, fungsionalnya itu dapat mencari produk, menambah ke keranjang, check out, memilih alamat pengirim, dan melacak pesanan. Non-fungsionalnya itu kecepatan loading katalog, kemudian penggunaan ease of use, keamanan dan pembayaran. Kalau untuk yang mitra atau penjual, fungsional dapat mengelola inventaris, stok, dan harga, menerima pesanan dan mengubah status pesanan. Yang non-fungsionalnya, dashboard inovatif, sistem notifikasi untuk pesanan baru. Lalu ada desain prototype, simulasi rancangan halaman seperti elemen warna hijau, yaitu sarannya hijau segar, melambangkan kesegaran dan juga alam. Lalu ada warna sekunder yang itu ya dimana putih, abu-abu muda, orange untuk aksi penting. Lalu ada fontnya itu Popis atau Roboto, mudah dibaca dan juga modern. Lalu gayanya minimalis, bersih,
berfokus pada visual produk atau foto berkualitas tinggi. Lalu ikonnya itu lebih gaya flat dan juga simpel seperti daun, keranjang belanja, truk pengiriman. Lalu ada frame Figma, yaitu rancangan halaman utama. Itu halaman splash atau screen, itu deskripsinya logo aplikasi Fresh Express dengan ikon daun atau keranjang. Lalu ada login atau registrasi page, yaitu bidang email dan password, tombol login dan juga tautan daftar. Lalu ada homepage. Homepage itu header pencarian, banner promo, kategori produk seperti buah, sayur, dan juga daging, dan daftar produk unggulan. Menu navigasi bawah, home kategori, keranjang, dan juga akun. Lalu ada detail produk, yaitu foto produk, nama, harga per unit, misalkan per 500 gram. Tombol plus itu tambahkan ke keranjang, deskripsi produk, dan juga nutrisi informasi. Lalu ada checkout page, ringkasan pesanan, alamat pengiriman, pilihan waktu kirim, dan metode pembayaran, tombol bayar sekarang. Lalu yang terakhir ada tracking pesanan, yaitu menampilkan status pesanan diproses dalam pengiriman atau udah selesai dengan peta real time posisi kurir. Nah, berikut adalah desain tampilan aplikasi. Jadi ada tampilannya seperti ini pada saat kita buka aplikasi, lalu pada saat kita bisa lihat orderan, riwayat orderan, dan juga kita bisa tracking juga dan juga metode pembayarannya. Berikut adalah halaman registrasi atau buat akun. Simulasinya itu membuat akun atas nama Riani. Tujuannya itu memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan diri yang merupakan bagian dari sistem autentikasi aplikasi. Elemen kuncinya itu seperti full name, bidang untuk identitas pengguna. Ada juga email dan juga password digunakan untuk login di masa mendatang. Tombol daftar hijau, aksi utama untuk menyelesaikan registrasi. Dan yang terakhir, menyelesaikan registrasi, fungsinya mengumpulkan data awal pengguna untuk memenuhi kebutuhan fungsional secara keamanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Farisi. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yang nomor 2 itu halaman homepage. Tujuan yaitu menyediakan panduan dan akses cepat ke katalog produk dinamis. Kemudian elemen kunci yaitu ada header pencarian, memfasilitasi kebutuhan fungsional pengguna untuk mencari produk. Kemudian fungsional pengguna untuk banner promo itu menampilkan promosi dan penawaran khusus. Kemudian kategori produk seperti buah, sayur, daging yang mempermudah navigasi. Kemudian ada daftar produk unggulan, tampilan produk dengan foto berkualitas tinggi. Kemudian ada menu navigasi bawah, itu seperti ikon untuk home, kategori, keranjang, dan akun, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, halaman detail produk. Itu tujuannya satu, memberikan informasi lengkap sebelum pengguna memutuskan untuk membeli. Kemudian elemen kuncinya itu foto produk berkualitas tinggi untuk menjamin visual produk. Kemudian harga per unit rupiah, menunjukkan harga dalam rupiah misalkan per 500 gram. Kemudian deskripsi produk itu memberikan detail kesegaran dan nutrisi. Kemudian ada tombol plus add to cart, yaitu aksi untuk menambah item keranjang belanja. Kemudian fungsi mendukung kebutuhan fungsional konsumen untuk menambah produk ke keranjang. Kemudian yang keempat ada halaman checkout page. Tujuannya itu adalah memproses penyelesaian pesanan setelah produk dimasukkan ke keranjang. Elemen kuncinya ada ringkasan pesanan, daftar item, dan subtotal dalam rupiah. Kemudian ada alamat pengiriman, konfirmasi tujuan, waktu pengiriman, pilihan waktu kirim yang fleksibel. Kemudian ada metode pembayaran, itu integrasi dengan berbagai metode pembayaran, dan e-wallet, ya bisa QRIS juga. Kemudian ada tombol bayar sekarang, tombol final untuk menyelesaikan transaksi. Kemudian yang kelima ada halaman tracking pesanan. Tujuannya itu memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melacak status pengiriman secara real time. Elemen kuncinya itu status bar, menunjukkan tahapan pesanan diproses, dalam pengiriman, selesai.
Kemudian peta real time-nya itu menampilkan posisi kurir atau lokasi pengiriman. Kemudian detail kurir dan estimasi waktu memberikan informasi agar pengguna dapat mempersiapkan penerimaan produk. Kemudian fungsinya itu memenuhi kebutuhan fungsional pengguna untuk melacak pesanan. Kesimpulannya, aplikasi Fresh Express berhasil dirancang sebagai solusi digital untuk mengatasi masalah distribusi dan kualitas bahan makanan segar dengan menerapkan metodologi prototyping dan prinsip user-centered design. Prototype yang dirancang mencakup fitur esensial seperti katalog dinamis, checkout multi-opsi, kemudian dan pelacakan pelaksanaan dengan tampilan yang bersih, modern, dan intuitif. Aplikasi ini berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi konsumen dalam kemudahan berbelanja dan bagi para mitra penjual untuk meningkatkan distribusi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.